Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin mendemokan yaitu proyek kami tentang sensor banjir dari mata kuliah IoT. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kesandan Batsya dengan NPM 231705104 dari belakang saya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Cahya Kalisa dengan NPM 231705132. Dan saya Duanini dengan NPM 2317051025. Saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Dan saya Wahyu Syarif Pangestu dengan NPM 2317051108. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Jadi di sini ada Kabel jumper female to female yang ini. Nah, yang ini ada kabel jumper male to male. Lalu selanjutnya di sini ada LCD, Kabel jumper ISP 8266, buzzer, Water level sensor. di sini ada breadboard, DHT22, Itu sensor float switch. sensor, resistor, dan LED. Itu kabel jumper. Nah, setiap ini kan ada pin. Sampai kecil dulu, yang itu ntar ya. Itu kan nantinya ntar kan di goringan. Oke ini. Iya, pakai yang female to female dulu, baru male to male. Warnanya nggak apa-apa sama kan? Masalah aja. Ada. Ayo, udah rusak loh. Baru dipegang gitu. Kayak Ya, Mesin jangan ini jangan. Enggak ada. Ini sama yang ini. Nah, Mesin ini atas. iya, Ke atas. iya. Kan ada yang bagian putihnya ini. Di atas. Nah, kalau gabungin dua kabel itu, yang putih sama putih, kayak gini, putih-putihnya. Gini. Ya. Dari kedua sambung ya, Sir. Soalnya itu agak keras. Ini emang gini nggak nyatu. Enggak, ini udah konek. Enggak. Habis ini samain aja lebih gampang. Nanti kan bakal terus. Iya sih, definisi juga nggak di kabelnya ya. Ini nggak bisa masuk. Nah, soalnya mau ngajarin, jadi kita di sini lagi masangin kabel jumper. Kalau udah kayak gini berarti udah connect. Nah, ini kabel jumpernya kita sambungin ke DHT dua-duanya. Juga kita pasang ke sensor ultrasoniknya. Itu udah cukup ya. Jadi sendiri. Ini sekali sampai bisa. Wah, kayak Nah, ini kabel jumper kita masukin. ini guys. Nah, ini doang. Ini kita pakai pin berapa aja? Ini paling. Main-main. Sambil buka palingan nggak sih? Ini juga udah kita Tulisan kita buka tulisan. oke. Jadi sembari kita ngerangkai alat dan salah satu teman kami Ini kodenya. membuka kode untuk nyambungin ke Modulnya. modulnya. Satu sama lain tuh nyambung. Kalau yang dari sini, bisa. Nyambungnya ke sana. Jadi nyambungnya ke sini, horizontal, vertikalnya bisa. Kecuali yang ini, powernya. Jadi ini tuh nyambungnya gini. Nah, ini kan satu itu kanoda merah, ini yang hijau, ini yang biru, ini anoda groundnya. Ini konekin
langsung colokin. Nah ini kan bakal ngunci nih. Nah terus pakai resistor ini, Satu aja lampunya San. kayak resistor biar tegangannya teratur, jadi nggak bakal rusak LCD nya. Nah ini dihubungin ke kaki anodanya, ke nanti bakal dijadiin kabel data jumper di sini biar powernya teratur gini. Nah yang ini power ground. Nah dia ke kaki yang kedua ini kok gini dah. Set. Kenapa nggak dilurusin lagi? Pengkor. Oh, groundnya kesini ke kabel 2 tadi yang buat ground. Nah gini, pastikan jangan saling terhubung, kalau nggak nanti dia short. Nah udah, kalau nggak di sini aja nggak apa-apa, biar nggak terhubung. Terus dia ke belakangnya yang resistor tadi. Nah udah, terus satu lagi. Belum nyalain. Nah yang satu Itu dia mati lagi tuh. connect ke sini. Agak jauh dikit ya, sini, supaya dia nggak saling sambung. Nah, dah. Jadi ini buat LED-nya nanti ada 3 status: siaga, waspada, sama aman ya. Aman hijau, siaga itu biru, waspadanya merah. Di 7 ada green. Penyambungan kabel dari modul not MCU nya ke breadboard untuk LED. Itu apa? Warna green. Green Sampai resistor kan? ketiga. Cuma ini sebelah lo sama si resistor sebelah ini ada D8 sebagai warna biru. Ya. Ngedit. Ya. Oke, selanjutnya kita ada Nggak bisa pin untuk echo dan trik. Nah, echo dan trik ini dipakai untuk sensor ultrasonik. Nah, untuk echo dan trik kita pakai di pin berapa? D2 D2 dan D1. Ini D2. Ini D2 sudah. D1 nya hilang ininya. Jadi Oh iya, ini ya. Pasang dulu. Kita pasang di sebelahnya. Ini apa ini? ya, terserah aja, nanti pindah sih. Mau di mana? Kita pakai terus. Oh ini. Bisa dulu. Oke, seperti ini ada D0 dari 1. D0 dari 1 kan? Oh, D2 dari 1. Benar. Ini D2, ini D0, D1, D2 di sini. Oke, selanjutnya kita pasang di ultrasonic. Sini kita cari ada pin echo di D1. Hilang? Oh belum ya, belum dipasang ya? Satu. Kendor itu. Kadang kendor, kadang enggak ya. Gaji. Oke, udah terpasang di sini. Echo dan trik. Itu apa lagi? Ini ada pin ground sama VCC. itu power. VCC kita, ini belum. Udah mengatur. Oke, seperti ini. Sensor ultrasonic sudah terpasang. Ini buat apa? Groundnya pasang mana? Ini Belum kenapa? dipasang ground. Oke. Jadi di sini kita ambil kabel ground. Ya sebenarnya di minus ini nggak apa-apa. Hmm? Di minus ini nggak apa-apa. Ground.
Tapi di sini ground juga. Kalau di situ dia cuma Getar. horizontal. Berarti ini kita ubah ya ground. Oke. Nah, jadi satu. Jadi ini sudah tersambung ya rangkaian sensor ultrasoniknya. Selanjutnya kita pasang untuk water sensor. Silakan yang cewek-cewek mencoba memasangnya. Bisa diajarin. Sampai itu. Kalau lengkap nggak boleh. Boleh. Mepet banget soalnya. Enggak satu aja sih. Nah. Kita lihat. Yang ini 5, belum dipasang. 4, 3. 2, 1. Itu beda jenis ya? Pakai pelampung juga dia kan? Oh, kampung bensin. Ya. Ini konek kemana? Ini di sini ada, kita buat sini aja ya. Kuku gue panjang. Gue siapin 2 nih panjang, sisanya nggak ada. Dah. Oke. Next. Selanjutnya, pinnya belum dipasang. Itu Oke, mau sebelah juga apa sih? sini ya. Tapi ini powernya di sebelah sana, sambung ya? Enggak. Harus di sini kan berarti kan? Nyambungnya ya. Dari situ nggak apa sih biar dekat. Harus di sini kan? Kalau di sini kan harus nyambung power lagi dong. Iya, kalau enggak lu Sini ambil kabel aja ya? dari sini. Sini ke sini. Jadi yang Oh, di power jangkau ya? posisi sini aja. Oke. Berarti ntar kita masang power dulu ya. Tambahin power belakang sini, power to power. Nah, ini kan Satu lagi. lepas. Oh iya ding. Ini melu. Bener nggak? Tuh, sip. Oke, selanjutnya di sini ada Dah. di sini ada float switch yang fungsinya untuk mengatur ketinggian dari air. Ini akan jadi hal penting dalam rangkaian kita kali ini. Oke, di sini ada 2 pin ya. Oke, satunya ada di pin D5. D5 di sini kita cek dulu sudah terpasang apa belum. D5 ini dia, belum terpasang ya. Kita pasang di pin ini aja. Bisa ada yang kosong, gitu sih. Nggak tahu. Oh ini Dah. Buzzer belum. Oke, selanjutnya ada buzzer. Di sini ada VCC, ground dan I/O. Silakan. Boleh lengkap kan? Boleh. Terus yang ini Apa itu? groundnya Ground di minus. Kalau yang I/O sambung mana? D5. 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 D6. D6 ya. Buzzer pin. copot. Oke, di sini kita cari D6. D6 di mana? Tambah lagi dicari ini dia. Ini pen D6 belum terpasang ya. Terpasang di sini saja. Ini Sini ya, kosongnya. Oke, sebelah.
Nggak apa, tekannya nggak apa. Patah masih banyak kok gantinya. Enggak. Oke, yang terakhir dan yang paling susah adalah Hah? udah semua, Udah tinggal semua. LED aja. Nah kan, Wah gila, keren. gue tekan malah ke atas deh. Kok nggak hidup? Menyendiri dia. Untuk lihat dulu. Oh, sama itu float switch. Itu ada float switch, Cuk. Ada float switch itu. Gitu? Ada ya. Sabar ya kamu. Ada. Oke. Ayo Din, nih udah dicat. Iya. Hijau kan? Iya. Tadi nyambungnya bukan hijau loh. Hah? Hijau tahu, hijau Oh, iya, tua. Hijau tua deh, ya hijau tua. Sorry agak buta warna dikit. Kok nggak hidup ya? Sensornya. Sensor apa? Buku baru juga gini, Cok. Hidup tapi nggak nampil. Atau Oh, middle wiper ya. pas lagi. Wiper. Nyari YouTube kalau Oke, jadi di sini rangkaian kami sudah selesai. Yang pertama di sini ada float switch, di sini ada ultrasonic. Lalu di sini ada buzzer, di sini ada level sensor, dan di sini ada tentu aja ada ESP-nya. Oke. Dan ini yang terakhir ada HT dulu. DHT22. Jadi ini sudah terhubung ya. Ini hasilnya. Oke. Di sini ada jarak. Jarak ini berdasarkan ultrasonic. Jadi misal di ultrasonic Jadi untuk ultrasoniknya sendiri ini berfungsi untuk mengatur ketinggian jarak air. Jadi untuk di ultrasonik itu ada trig pin di D2, terus echo pin di D1 digunakan untuk ultrasonik. Nah, konstanta untuk max stick-nya sendiri itu diatur 200 cm sebagai jarak maksimum pembacaan. Untuk cara kerja dari si sensor sendiri ini untuk mengatur jarak antar sensor dengan permukaan air dengan dalam centimeter. Lalu nilai yang diambil sebanyak sampel count itu 5 kali untuk rata-rata agar pembacaan lebih stabil. Jadi jika sensor gagal membaca, digunakan MACD sebagai fallback agar tidak mengganggu logika status. Oke, langsung di pengujian ya. Nah, ini untuk jarak amannya itu dia lebih dari 13 cm. Kalau misalnya dia siaga itu 5 cm sampai lebih dari sama dengan 13 cm. Lalu kalau misalnya bahaya dia kurang dari 5 cm. Oke. Sini warna lampunya ya. Kurang dekat kayaknya. Oke. Nah, ini untuk yang dalam kondisi bahaya. Lampunya bakal warna merah, sudah berubah. Nah, ini merupakan indikator utama dalam menentukan level siaga atau bahaya banjir. Ya. Oke. Jadi selanjutnya di sini ada Sabar. Oke, di sini ada float apa namanya? Float switch. Ya, di sini dia mengatur banjirnya itu hanya dua ya, yang di bawah sama di atas. Nah, di atas ini nentuin banjirnya. Nah, jadi sebagai contoh, sebagai contoh, ini sudah di bawah dia normal. Kalau misalnya keadaan banjir dia tenggelam. Nah, saat tenggelam, bandul akan ke atas ya, dan buzzer akan bunyi gitu. Oke. Selanjutnya ada Nah, selanjutnya ada water sensor. Nah, ini mengubah data analog dari sensor menjadi nilai tinggi air, misalnya dalam sentimeter, yang bisa digunakan dalam program seperti untuk memantau ketinggian air, memberi peringatan, atau menyalakan pompa. Jadi ini bisa kita coba. Nah, di sini buat Nah, ini dalam kondisi siaga. ya Masukin lagi, Din. masukin. Masukin lagi. dalam lagi Dikit. Masukin lagi. Nah, di sini berarti ada peringatan Kondisi bahaya. dalam kondisi bahaya. Terus di sini ada set RGB color.
constraint status itu untuk mengatur warna LED. Jika dia bahaya dan siaga, kalau bahaya itu LED akan menyala merah menunjukkan kondisi bahaya. Lagi menunggu. Nah, itu kalau dia statusnya siaga, dia akan LED-nya tuh akan menyala warna hijau dan menunjukkan kondisi aman. Ya sini. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, tentu saja di sini ada buzzer ya. Nah, buzzer ini fungsinya untuk memberikan suara sesuai dengan fungsi yang sudah dibuat di codingan. Selanjutnya di sini ada DHT22. Jadi si DHT ini cuman nentuin suhu dan kelembapan dari ruangannya. Sini bisa dilihat di codingan hasilnya bahwa di sini ada suhu dan kelembapan. Ini konstan karena suhu di ruangannya lumayan stabil ya. Oke, selanjutnya akan muncul di Selanjutnya itu notifikasi di Telegram. Jadi sistem ini udah keintegrasi notifikasi untuk di Telegram dan juga bisa dimonitoring melalui aplikasi Blink. Nah, Blink. Cuman karena di Blink kurang detail, jadi lebih lengkap di Telegram. Nah, dia kalau misal statusnya sebagai contoh, ini statusnya bakal jadi bahaya. Masuk sini, dia akan masuk notifikasi berupa bahaya. Oke, sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.